Bagaimana cara wudunya sahibul jabair, jabiroh? Tahu jabiroh? Jabair. Oh, Jabair ini kayak Syekh Ali Jaber. Bukan. Jabair ini atau jabiroh ini perban. Jabiroh ini namanya apa? Namanya apa? Perban. Perhatikan. Nih, bapak-bapak. Ini masalah jabiroh jarang dibahas loh. Nih, perhatikan. Orang yang punya jabiroh, punya perban kalau bahasa kita, itu ada yang mereka sholatnya harus diulang lagi loh nanti. Ada yang sholatnya nggak perlu diulang. Perhatikan. Nih, ada orang terkena musibah. Tapi ini berbicaranya di anggota wudhunya dia. Seperti misal di tangan. Mohon maaf, kenapa saya contohkan ini? Agar nanti bapak-bapak nyambung ke pembahasannya. Misal, dia terkena luka segini. Di tangan. Lukanya ini di tangan, otomatis akhirnya dipakein perban di sini. Supaya cepat sembuh, diobati, supaya tidak terkena air, tidak terkena debu, dan lain-lain. Dikasih perban. Perhatikan. Ada pemakaian perban itu seukuran sakitnya. Jadi tadi kalau ukuran sakit segini, pakai perbannya segini. Ada nggak yang begitu? Tapi hukum begitu. Yang kedua, ada pemakaian perban lebih daripada kebutuhan. Ini cuman segini, cukup. Tapi dia malah diikut ke belakang, diikut. Ini kan sehat yang di sini, mah. Yang sakit ini sehat. Nah, ini yang jadi masalahnya, bapak-bapak, punten. Ketika orang itu memakai perban, otomatis wudunya dia itu harus ditambah dengan tayamum pengganti daripada anggota tubuhnya yang tidak tercuci. Kita contohkan di tangan, mohon maaf. Ketika di sini ada perban, berarti tangan ini tidak bisa sempurna dicuci karena di sini ada perban, nggak bisa diairin. Terus bagaimana cara wudunya? Pertama, Anda cuci muka dulu karena muka Anda sehat. Kemudian Anda cucilah tangan-tangan yang sehat. Artinya tangan kanan kan sehat, cuci. Tangan kiri kan yang kena perban di sini doang, cuci yang sehatnya nih, cuci yang sehatnya. Nah nanti yang ada perbannya kan nggak dicuci, apa? Itu keringin dulu Anda tayamum. Tayamum. Di tayamum tetap sama, di muka dan di tangan. Dilewatin aja tuh, di perban. Nanti sudah beres tayamum, lanjutin wudhu Anda. Tadi baru sampai tangan, sekarang tinggal kepala. Udah kepala, langsung telinga sunnah-sunnahnya lah, kemudian kaki, kemudian beres. Nah, kalau Anda orang pakai perbannya seukuran kebutuhan, atau lebih daripada kebutuhan, tapi memakai perbannya ketika punya wudhu, maka sholat yang dilakukan dengan metode toharoh atau wudhu yang tadi, tidak wajib diulangi ketika dia sudah sembuh. Tapi kalau dia pakai perbannya lebih dari kebutuhan dan diterapkan perban itu dalam keadaan tidak memiliki wudhu, akhirnya dia berwudhu dan tayamum seperti yang tadi kita bahas, maka nanti ketika dia sudah sembuh, sholatnya wajib diulangi lagi. Kenapa? Karena sholatnya barusan tidak sempurna. Jelas nggak kira-kira? Ya, di kita jarang dibahas masalah ini loh. Mestinya di rumah sakit itu, mohon maaf, di rumah sakit itu khusus yang muslim mestinya ada pengajian tentang cara peribadahan orang sakit mestinya. Cuman nggak ada di kita. Kayak contoh misal buang air kecilnya orang sakit gimana? Ya mohon maaf kalau yang sampai sudah terganggu salurannya, atau contoh kecil misal prostat misalnya, itu kan air kencingnya, selangnya, kateter tuh nggak nempel terus. Nah itu gimana? Makanya bapak-bapak, saya ketika mendengar atau melihat ini, saya ingin menyampaikan satu hal. Ini
cara mudah. Perhatikan. Apabila ada orang yang sakit, cara yang mudah untuk menjalankan sholat agar tidak menjadi sebuah kesulitan bagi mereka yang sakit, caranya gimana? Izinkanlah mereka sholatnya dengan cara dijamak. Dijamak sedang sakit boleh. Dengan catatan sakit adalah bukan sakit-sakitan. Sakit itu dijamak boleh. Caranya gimana? Biar capeknya sekali untuk orang sakit. Caranya ketika masuk waktu sholat duhur, ya, dia niat, saya mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar di jama takhir. Nanti sudah masuk waktu asar, diam dulu. Sudah. Nanti pada saat menjelang maghrib, misal 1 jam lagi atau 30 menit lagi misal, maka orang sakit ini bersihin badannya, kemudian wudhu, kemudian sholat asar, kemudian sholat duhur, setelah itu masuklah maghrib, langsung sholat maghrib, jama takdim dengan isya. Akhirnya dia untuk berwudu, toharoh, dan lain-lainnya cukup 1 kali. Sehingga yang sakitnya tidak merasa terbebani dengan harus ke WC, harus bersih-bersih. Yang ngurusnya pun ngebantuinnya cukup sekali yang inti-intinya. Ya, kira-kira jelas apa enggak? Nah itu caranya, metodenya untuk meringankan orang-orang yang sakit di dalam menjalankan sholat.